Baik-baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggir Wirananta Usada dengan NIM akhir 124. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sistem rantai pasok, yaitu saya dari kelas D dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Nur Hasan Asidik. Di sini ada latihan soal network design di supply chain pada mata kuliah sistem rantai pasok yang diampu oleh Pak Nur Hasan. Di mana pada network design di supply chain ini terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode Gravity Location Model dan metode Capacity Plan Location Model atau CPLM, yang dimana tugasnya yaitu membuat study case dari data random yang digunakan oleh saya sendiri, yang dimana saya sudah memiliki data random yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang pertama yakni menggunakan metode Gravity Model. Jadi metode Gravity Model itu adalah suatu metode analitik untuk menentukan lokasi optimal seperti gudang atau pusat distribusi dengan mempertimbangkan posisi pelanggan atau pemasok dan bobot permintaan biaya. Fungsi dari metode ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan dengan pengambilan gudang yang terpusat, kemudian meminimalkan biaya logistik dan transportasi. Terakhir itu menjadi dasar awal dalam perancangan jaringan-jaringan awal di substitusi sebelum menyeimbangkan landasan-landasan kapasitasnya. Di mana di sini pada soal Excel ini terdapat 6 toko, yaitu dari distribusi vaksin, misalkan vaksin ke klinik atau ke rumah sakit. Di mana 6 toko vaksin ini akan menentukan di mana letak koordinat optimum gudang, distribusi center, nilai optimum center. Jadi kita menentukan koordinat minimum dari suatu gudang itu. Nilai optimum ini merupakan interpretasi titik lokasi gudang yang akan ditempatkan nanti untuk mendistribusikan toko-toko ini, di mana informasi datanya yaitu pada XN dan YN adalah posisi berdasarkan sumbu X dan sumbu Y terhadap toko-toko di sini. DU merupakan demand, yaitu toko pertama permintaan vaksin oleh klinik atau rumah sakit, yaitu pada toko 1 sebagai 110, toko 2 200 dan seterusnya. Untuk CR merupakan kos atau biaya untuk toko vaksin sebesar 3, toko 2 sebesar 2 dan seterusnya. Untuk soal pertama ini sebenarnya saya telah menjawab. Mungkin saya akan kasih tahu gimana cara-caranya. Pertama itu kita copy data XN sampai data CN, terus kemudian disalin di sini, copy saja. Kemudian di mana di copy ini di iterasi pertama, di mana iterasi pertama ini diasumsikan koordinat XY-nya itu berada di titik 0,0. Kemudian untuk mencari DN ini didapatkan dari akar kuadrat di sini, akar kuadrat dari si X-nya ini sendiri dikurangi dengan XN, XN dikurangi dengan XN, dikurangi dengan pangkat 2, pangkat 2 ditambah dengan hasil dari si Y, kurangi YN, DN, sini, XN, ini ya, 1 berarti. Ya, di sini. YN kuadrat. Berarti dan ini didapatkan dari akar dari hasil xn kurang x kurang xn kuadrat ditambah y kurang yn kuadrat. Kemudian disalin ke bawah saja. Kemudian untuk mencari dn. Selanjutnya kita akan menentukan rumus dn cn xn bagi du. Di mana kolom ini merupakan hasil perkalian antara permintaan dan biaya transportasinya. Lalu dibagi dengan jarak antara fasilitas lokasi N pada sumbu X. Untuk yang membedakan bagian ini sama bagian ini adalah X dan Y-nya, pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya. Ini merupakan rumusnya, berarti dari dn kali cn kali dn, terus xn dikali dn dikali cn dibagi dn. Ini dn. dn.
pada sumbu X itu dibagi dengan dn atau distance-nya. Kemudian dn kali cn bagi dn itu merupakan pembobotan jarak setimbang oleh permintaan dan biaya tanpa dikalikan dengan koordinatnya. Ini hasilnya dn kali cn bagi dn koordinatnya. Kemudian hasilnya disam. Kemudian untuk menentukan sumbu X dan sumbu Y pada iterasi kedua itu didapatkan dari iterasi pertama, yaitu hasil dari pembagian antara ini du cn xn per dn dibagi dengan dn cn bagi dn untuk sumbu X, dan sumbu Y itu tinggal membedakan saja. Di sini sumbu X, ini sumbu Y bagi, di sumbu X bagi ini atau pembobotannya. Sini iterasi 2. Iterasi 2. Oke, baik, selanjutnya setelah dapatkan nilai X-nya, lanjut ke iterasi kedua. Itu sama persis iterasi pertama, cuman yang bedanya itu dari hasil si DN-nya ini. Kemudian ini disalin saja hasil dari XN sampai CN, ya. Oke, sampai DN. Kemudian DN itu dirubah rumusnya, kan ini sudah nih ditemukan X dan Y-nya. Kemudian masukin saja X kurang XN, Y kurang YN, terus dikuadratin gitu. Hasil dari kuadrat pangkat 2 gitu. Sama saja seperti sampingnya, karena udah ngeling ya, di sama saja seperti iterasi-iterasi selanjutnya. Sampai di sini totalnya itu setelah dihitung-hitung sampai iterasi ke-11. Karena iterasi sampai iterasi ke-11 itu karena pada iterasi ke-9 maaf, pada iterasi ke-8, pada iterasi ke-8 itu nilainya sudah sama dengan iterasi ke-9, 10 ataupun 11. Jadi eh, maka sampai hasil sini saja hasil iterasinya, maka koordinat x-nya yaitu untuk koordinat titiknya itu x-nya sebesar 6,7 dan y-nya itu 8,1. Hasilnya itu ditaruh di x-y optimumnya. Ini transpose saja hasilnya. Kemudian setelah kita mencari letak koordinat optimum toko distribusi vaksin, kemudian kita menggambarkan gambar koordinat kartesiusnya. Ini kita salin saja, ces. Ini sebenarnya sudah saya buat, tapi coba saya buat. Kita ke insert, kita membuat chartnya. Terletak nah, sini. Kayak gitu caranya. Untuk membuat grafik koordinat kartesiusnya. Di sini sudah terjawab untuk koordinat lokasi gudang vaksin dan tokonya. Untuk nilai yang optimalnya itu berada di kan 6,7, 8,1. Nah, titik koordinatnya itu berada di sebelah sini. Berada di sebelah sini titik koordinat lokasi gudang dan vaksin toko yang optimum. Oke, selanjutnya setelah kita menggambarkan koordinat kartesius tersebut, maka selanjutnya pada metode sen pada metode gravity location model ini, selain menggunakan manual, kita bisa menggunakan solver. Oke, selanjutnya untuk menentukan DN ini, kita akan mengakarkan dari x kurang xn kuadrat ditambah y kurang yn kuadrat. Di sini terdapat hasilnya, kemudian di drag saja ke bawah. Untuk cost ini dapat dari sum produk dari CN yaitu costnya, kemudian DN, kemudian dari distance-nya yaitu D kecil. Oke, dapatkan dari sini. Lalu kita
Oke, baik, selanjutnya setelah kita menentukan cost dan nilai DN-nya, langkah selanjutnya kita ke solver, yaitu ke data ke solver. Untuk set objektif ya, kita pilih dari yang si cost-nya ini. Oke, karena kita akan mencari titik optimum untuk koordinatnya, kita akan mencari minimal. Untuk batching variable cells itu kita tambahkan dari action si lokasinya atau titik koordinatnya. Kemudian kita solve saja, kemudian keep solver. Oke, kita Oke, baik, untuk hasil dari manual dan solver itu hampir sama ya, mendekati. Maka di sini hasilnya itu dari manual solver dari metode gravity location model itu sama. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2 kita akan menggunakan metode capacity plan location model. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu dengan metode kedua ini, yaitu metode capacity plan location model, di mana metode capacity plan location model ini adalah optimasi linear yang digunakan untuk menentukan pabrik mana yang masih dibuka dan berapa banyak produk yang harus dikirim oleh setiap pabrik ke pasar dengan memperhitungkan biaya tetap dari si pembukaan pabrik tersebut, biaya transportasi, kapasitas produksinya, dan permintaan dari si pasarnya itu. Tujuan metode ini yaitu untuk menentukan kombinasi pabrik aktif dan lokasi distribusi produk yang menghasilkan total biaya minimum dengan tetap memenuhi permintaan dan tidak melebihi kapasitas dari pabriknya. Kemudian, membantu perusahaan dalam menentukan lokasi strategis dari suatu produksi dan kemudian mengoptimalkan alokasi sumber daya dan distribusi barang. Dan yang terakhir itu mengambil dasar keputusan dalam perencanaan jaringan jangka panjang yang efisien. Di sini terdapat pabrik, yaitu pabrik Solo, Jogja, Semarang, dan Tangerang. Di sini terdapat pasarnya untuk permintaannya, eh, untuk harganya atau fixnya. Di sini ada pasar, terdapat 5 pasar yang digunakan untuk mentransportasikan ke suatu pabrik. Itu adalah pasar Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di sini terdapat kapasitas dan di sini terdapat permintaannya dari masing-masing pasar dan kapasitas dari masing-masing pabrik tersebut. Di sini eh, langkah awal yang kita lakukan yaitu pada Y ini di sini merupakan nilai parameter dalam mengambil keputusan di mana apakah pabrik tersebut itu akan membuka atau tidak dengan pertimbangan 1 dan 0 untuk merupakan objektifnya di sini. Oke, di sini on supplied itu merupakan kapasitas pada masing-masing pabrik untuk dikirim ke 5 pasar ini. Di sini on supplied itu didapatkan dari uh, summary dari Banten ke Oke, sudah no. Kita tarik ke bawah saja. Oke, baik. Di sini untuk supply available ini tuh didapatkan dari uh, uh, Oke, baik. Jadi supply available atau capacity merupakan kapasitas yang akan diberikan kepada 5 pasar nanti. Ini didapatkan dari perkalian antara kapasitas dari masing-masing pabrik dikalikan dengan keputusannya atau YI-nya. Apakah pabrik tersebut akan membuka pabrik atau tidak di pabrik tersebut. Oke, di sini aman supply. Di sini adalah nilai total dari jumlah pasokan pada setiap pabrik tersebut. Di sini ada pabriknya dari pabrik di pasar
yaitu suppliernya yaitu dari pasar Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mungkin kita drag saja di sini. Oke, baik. Setelah menentukan amount supplied tadi dengan menggunakan fungsi sum dari pasar-pasar yang ada di masing-masing pabrik, kemudian kita akan menentukan demand. Demand di sini adalah nilai dari permintaannya untuk masing-masing pasar. Jadi kita tarik saja untuk masing-masing demand. Kemudian kita akan menentukan objektif dengan menggunakan sum produk. Sum produk ini yaitu kita drag dari jumlah cost dengan masing-masing pengiriman dari pasar itu. Kita drag nilai dari YI dengan distribusi dari masing-masing pasar tersebut. Dapatkan hasil 0. Lanjutnya kita ke data setelah objektif tadi, kemudian ke solver. Di sini set objektifnya kita pakai the objektifnya. Kemudian setelah udah changing variable-nya itu dari si y ini. Oke, kemudian untuk subject to the constraint itu yang pertama adalah dari PI-nya itu sama dengan untuk sel yang kedua yaitu pada YI terus binary. Kenapa binary? Karena keputusan YI di sini adalah nilainya 1 dan 0 karena nilainya dari binary ini ada dua yaitu 1 dan 0 menandakan jika saat itu pabrik tersebut akan dibuka dan 0 itu pabrik tersebut tidak akan buka. Kemudian kita add terus kemudian cell reference dari si masing-masing ini terus sama dengan ini add kita add lagi amount supply itu harus kurang dari supply available kapasitas. Kita oke saja. Oke, amount supply kurang dari supply available capacity itu karena prinsip dari metode ini adalah tidak akan menambah kapasitas dari. Oke, baik, selanjutnya setelah di solver maka didapatkan hasilnya terlihat pada pabrik pertama ini, pada pabrik di daerah Solo ini keputusannya adalah akan membuka pabrik dengan memberikan pasokan untuk pasar Banten nantinya yang dipasok pada pabrik Kediri itu sebesar 400. Jadi nanti pasar Jawa Barat akan dipasok oleh pabrik Solo sebesar 100, untuk pabrik di Jawa Barat dipasok oleh pasar Jawa Barat dipasok oleh pabrik Jogja itu sebesar 100, pasar Jawa Tengah dipasok oleh pabrik Jogja sebanyak 600 dan seterusnya. Dan dari demand constraint ini dari aman supply sampai demand ini hasilnya sama ya untuk hasilnya. Dan untuk amount supply dan supply available atau kapasitasnya itu dari amount supply itu kurang dari sama dengan supply available-nya. Dan di mana untuk nilai total objektifnya itu 72.900. Oke, cukup sekian pembahasan tugas sistem rantai pasok dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.